Dalam kajian literatur ini, Bapak Ibu akan mencari tahu penyebab-penyebab apa sajakah yang mengakibatkan minat belajar siswa ini masih rendah. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini di channel YouTube saya John Kevi, channel berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Tidak terasa hari ini sudah hari keempat Bapak Ibu mengikuti kuliah PPK dalam jabatan 2022 dengan materi pembelajarannya di sini adalah eksplorasi penyebab masalah. Sebelum kita lanjut, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel YouTube saya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di sampingnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru setiap kali saya mengupload video selanjutnya. Sebelum kita menuju pada contoh mengisi LK 1.2 terkait eksplorasi penyebab masalah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu alur kegiatan dari materi eksplorasi penyebab masalah ini. Yang pertama, untuk hari keempat hari ini, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengelompokkan masalah sesuai dengan identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu kerjakan di LK 1.1. Pada hari kelima besok, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan kajian literatur dari pengelompokan masalah yang hari ini sudah Bapak Ibu kerjakan. Pada hari ke-6, 7, dan 8 di sini Bapak Ibu akan melakukan wawancara terkait pengelompokan masalah dan kajian literatur yang sudah Bapak Ibu kerjakan di LK 1.2 yaitu eksplorasi penyebab masalah. Dan pada hari ke-9 di sini Bapak Ibu akan mempresentasikan hasil LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Setelah itu akan mengunggah file hasil dari pengerjaan eksplorasi masalahnya. Setelah itu yang terakhir nanti Bapak Ibu akan melakukan refleksi pembelajaran terkait eksplorasi penyebab masalah. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum download file LK 1.2, di sini Bapak Ibu scroll ke atas pada hari keempat di bagian bahan pembelajaran, silakan Bapak Ibu klik. Dan ini adalah file dari LK 1.2, silahkan di-download. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh cara kita mengisi LK 1.2 terkait eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini adalah format LK 1.2 terkait eksplorasi penyebab masalah. Yang mana di sini ada 3 poin penting yang akan Bapak Ibu kerjakan. Hari ini adalah hari keempat. Pada kegiatan hari keempat ini, Bapak Ibu diminta untuk mengelompokkan masalah. Nah, untuk mengelompokkan masalah tentunya dilihat dari hasil identifikasi masalah yang sudah Bapak Ibu kerjakan di LK 1.1. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh untuk masalah yang telah diidentifikasi, yaitu minat belajar siswa masih rendah. Setelah hari ini kita mengelompokkan masalahnya seperti ini, maka hari kelima besok, Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan kajian literatur dari masalah minat belajar siswa masih rendah. Dalam kajian literatur ini, Bapak Ibu akan mencari tahu penyebab-penyebab apa sajakah yang mengakibatkan minat belajar siswa ini masih rendah. Nah, di sini saya contohkan hasil kajian literatur, yaitu menurut Ali 2004, minat belajar itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di sini terdiri atas perhatian, keingintahuan, kebutuhan, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal terdiri atas dorongan dari orang tua, dorongan dari guru, tersedianya sarpras dan fasilitas, dan keadaan lingkungan. Nah, faktor-faktor inilah yang menyebabkan atau mempengaruhi minat belajar siswa ini masih rendah. Setelah kita mengetahui penyebabnya atau faktor yang menyebabkannya, maka pada hari ke-6, 7, dan 8 di sini kita akan melakukan wawancara terkait faktor-faktor yang menyebabkan minat belajar siswa ini masih rendah. Nah, di sini saya contohkan hasil wawancara dari
faktor-faktor ini, yaitu yang pertama, materi yang disajikan kurang menarik, sehingga minat belajar siswa itu masih rendah. Yang kedua, guru kurang berinteraksi dengan siswa. Yang ketiga, kurang perhatian dari orang tua. Dan yang keempat, sarana pembelajaran terbatas. Nah, dari hasil wawancara ini dan hasil kajian literasi ini, maka Bapak Ibu akan melakukan analisis terhadap hasil wawancara dan kajian literatur tersebut. Nah, tentunya Bapak Ibu melakukan analisis ini dilihat dari kondisi real di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini untuk analisis dari hasil wawancara ini, saya contohkan bahwa setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian dan hasil wawancara, serta dikonfirmasi melalui observasi dan pengamatan, dapat diketahui bahwa penyebab masalah minat belajar siswa adalah yang satu, metode mengajar guru yang kurang inovatif. Nah, di sini guru akan merefleksikan metode mengajarnya, sehingga dalam pemilihan metode mengajar itu betul-betul metode yang menarik, sehingga menarik minat belajar siswa di kelas. Yang kedua, kurang perhatian dari orang tua. Nah, di sini solusinya Bapak Ibu membangun relasi atau hubungan dengan orang tua, sehingga di sini orang tua mendorong anaknya atau memotivasi anaknya untuk lebih giat belajar, sehingga minat belajar anaknya itu meningkat. Yang kedua, sarana pembelajaran terbatas. Nah, sarana pembelajaran terbatas ini juga memicu minat belajar siswa itu masih rendah. Sehingga di sini sarana pembelajaran itu diperhatikan. Mengapa demikian? Karena dengan keterbatasan sarana, maka membuat siswa itu bosan. Karena hanya sarana itu saja yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah hasil analisis yang akan Bapak Ibu lakukan untuk bisa mengatasi minat belajar siswa ini rendah dengan melihat metode mengajar dan harus berinteraksi dengan orang tua dan harus memperbanyak sarana pembelajarannya. Nah, tentunya ini dilihat dari kondisi real di kelas Bapak Ibu masing-masing. Ini hanya contoh saja untuk membuka wawasan, tetapi untuk pelaksanaannya nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi real saat Bapak Ibu mengajar di kelas, masalah apa yang Bapak Ibu temukan di sana, maka Bapak Ibu analisiskan di sini. Sekian, semoga bermanfaat.